Selamat subuh good people. Sebelum mulai cuma mau ngingetin untuk jangan skip iklan ya untuk membantu perkembangan channel kami. Terima kasih. Karena kemarin tidurnya cepat, alhasil bangun subuh jam 5. Dari kemarin-kemarin Ama sudah menyuruh aku menaruh baju-baju ke dalam lemari. Buat yang belum tahu, dari kecil aku memang tidak tinggal di desa dan aku datang pulang kampung ke desa nenek karena beliau kesepian. Ada mungkin satu minggu aku berpikir untuk pulang ke kota atau menetap di desa bersama Ama. Dan aku memutuskan untuk menetap di desa selamanya bersama Ama. Itulah kenapa butuh waktu lama untuk aku memindahkan semua pakaian-pakaian ke dalam lemari. Dengan begini, menjadi validasi buat aku untuk bisa menetap selamanya di desa. Mungkin nanti aku juga harus menyiapkan waktu untuk kembali sebentar ke kota untuk mengambil sisa-sisa barang di sana. Sempat aku berpikir, apakah ini keputusan yang tepat? Bagaimana kalau nantinya aku kangen kota? Karena jalan yang aku ambil sangat berbeda dari orang lain. Kebanyakan orang desa merantau di kota, bukan sebaliknya. Tapi aku sadar, memulai lembaran baru, menghitung detik-detik terakhir sebelum tahun baru, menyelesaikan novel yang sudah 2 minggu dibaca, pergantian musim, merelakan yang lama pergi, dan menerima pembaharuan itu memang sulit. Tapi perubahan membuat kita hidup. Rasa takut, gelisah, dan semua pikiran buruk itulah hal yang sangat-sangat wajar. Namanya juga keluar dari zona nyaman. Jika aku tidak merasakan semua itu, maka aku masih terjebak dalam kehidupan lamaku. Aku tipe orang yang akan bilang, aku bisa kok melalui segalanya. Bahkan, aku mengatakan semua itu di saat aku sedang menangis. Pada akhirnya, semua akan berakhir. Orang-orang akan berubah, hati akan berpindah, cinta yang mati. Tidak ada satupun hal yang sama setiap harinya. Bahkan, rutinitas hidup pasti ada perbedaan dari hari ke hari. Satu-satunya hal yang bisa kita andalkan adalah bertahan dengan kebenaran diri sendiri. Jika bimbang dengan banyak pilihan, maka tulis di kertas apa dampak baik dan buruk dari masing-masing pilihan. Dan jika hasilnya seimbang, maka ikuti pilihan yang membuatmu paling bahagia. Aku pun selalu begitu. Aku pergi ke arah kemana bahagia menjemput. Dan jika ada orang yang menentang pilihan hidupku, lalu kenapa? Bukannya ini buku hidupku, dan kamu hanya memiliki satu paragraf dari ceritaku. Jadi seharusnya yang berhak menentukan kemana kaki ini melangkah adalah aku, karakter utama dalam buku kehidupanku sendiri. Tidak salah kok mendengar masukan orang lain, melihat sudut pandang baru, dan menerima saran yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Tapi ingat, orang baik tidak akan mengatur hidup orang lain. Kamu bukan boneka yang harus diperintah dan diarahkan. Jika kamu selama ini hidup di bawah tekanan, berusaha menjadi apa yang orang lain inginkan, selalu dihantui bayang-bayang aturan orang lain, maka hidup ini bukan milikmu. Beda ya antara mengatur dan aturan. Di dalam keluargaku ada aturan. Kalau makan, kaki tidak boleh naik ke atas kursi. Tapi keluargaku pun tidak pernah mengaturku untuk harus makan 3 kali sehari. Paham ya? Aturan lebih ke norma hidup di masyarakat. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lebih ke arah sopan santun kali ya. Tapi mengatur itu beda cerita. Kalau ada orang yang mendikte hidupmu dari A sampai Z, tidak mengizinkanmu memiliki cita-cita, memecah hubungan antara kamu dan orang lain, menyetir arah masa depanmu, maka itu sudah kelewatan. Yuk ambil alih hidupmu sendiri. Ingat, kamulah karakter utamanya, bukan mereka. Teman-temannya Velin, terima kasih ya atas dukungan kalian selama ini. Dukungan kalian membuat kami lebih semangat untuk membuat konten. Terima kasih juga sudah mengapresiasi usaha kami selama ini. Kiriman doa dan juga support yang luar biasa. Semoga kehidupan kami,
resep yang Ama share, dan pelajaran hidup yang kalian dapatkan dari channel kami bisa lebih memotivasi kalian untuk menciptakan kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Karena kami pun begitu. Dan itulah pesan yang ingin kami sampaikan untuk kalian semua. Bahagia itu diciptakan, bukan ditemukan. Seperti aku punya kebahagiaan tersendiri kalau pagi-pagi menulis agenda jadwal pekerjaan yang harus aku selesaikan di hari itu. Bahagia menurutku kalau hidupku tersusun rapih di atas selembar kertas. Jadi aku tahu harus ngapain sehari-hari. Sedangkan bahagia menurut amaku kalau kami cucu-cucu suka sama makanannya. Dia suka banget kalau hasil masakannya jadi primadona di rumah. Bagi Ama, itu kebahagiaan yang tiada duanya. Tuh kan, bahagia gak melulu tentang harta loh. Hal-hal sederhana itu yang membuat kebahagiaan terasa lebih nyata. Banyak yang bilang kalau kesederhanaan itu bergantung dari jumlah uang. Nyatanya, kesederhanaan itu bukan tentang material. Lebih ke arah, sifat kali ya. Kalau dari kecil dilahirkan dari keluarga yang berfokus pada cinta dan kasih sayang, keluarga yang berjuang dari nol, jatuh bangun kehidupan yang anak turut rasakan, maka sisi kemanusiaan itu ada. Untuk melihat dunia dari sisi yang berbeda. Untuk menghargai hidup lebih dari uang. Untuk fokus pada cara, bukan tujuan. Aku pernah beli mobil baru. Bahagianya cuma di 1 bulan pertama aja. Tapi di saat aku bersyukur setiap hari bisa menaiki mobil yang bersih dan nyaman, jujur, kebahagiaan bisa bertahan lebih lama. Aneh ya? Jadi jangan kaget kalau ada yang bilang bersyukur itu kunci kebahagiaan. Karena aku sudah merasakannya. Percaya apa enggak, tinggal di desa bersama keluarga itu mimpiku sejak kecil. Ditambah setelah tinggal sendirian di ibu kota selama 2 tahun. Itu lebih memantapkan niatku untuk pulang ke kampung halaman. Dan jujur, ini keputusan terbaik yang pernah aku buat. Ditambah hubungan antara aku dan ama aku makin dekat. Bukan hanya karena membuat konten video, tapi di luar itu pun juga demikian. Ternyata banyak kesamaan yang kami miliki, seperti kami tidak bisa tidur dengan lampu yang menyala. Kami hanya bisa tidur dengan lampu mati. Ama tidak suka suara yang berisik, begitu juga dengan aku. Dan ternyata Ama suka makanan manis. Apa yang menurut orang manisnya pas, menurut Ama kurang manis. Sama banget sama aku. Aku juga kayak gitu loh. Kami sama-sama mudah kedinginan dan mandi cuma sehari sekali. Dari dulu aku jarang mandi pagi. Paling-paling hanya cuci muka. Ternyata Ama juga begitu loh. Apa jangan-jangan ternyata aku anak ama aku lagi. Gimana tuh konsepnya? 3 hari yang lalu kursi Ama hampir jatuh ke lubang ini di saat Ama lagi duduk. Dan itu lumayan membuat aku khawatir. Ama sih bilangnya baik-baik saja. Tapi sejak kejadian itu lutut Ama mulai sakit lagi. Jadi hari ini berbekal sendok makan akan aku coba menambah lubang di lantai menggunakan semen. Dulu aku pernah memvoluntirkan diri untuk turut membangun gereja. Jadi adalah sedikit pengetahuan di bidang bangunan. Berbekal pengalaman 4 tahun yang lalu, ku coba deh menyemen lantai. Semoga besok semennya sudah kering dan tidak mengganggu kegiatan Ama membuat roti. Teman-teman, meskipun namanya desa, jajanan pentol begini tidak murah loh. 1 bijinya Rp1.000. Banyak olahan makanan di sini tidak memakai ayam karena mahal. Seperti banyak pentol dan juga bakso yang dijual di sini berbahan dasar ikan. Oh ya, ikan tuna di sini per kilonya cuma 15.000. Murah banget kan? Gimana nih teman-teman? Kalian biasanya kalau malam minggu ngapain? Sebelum pergi jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Besok mampir lagi ke sini. Semoga betah. Anggap aja rumah sendiri.